Ya, bibit sawit Sriwijaya 5. Usia tanamnya sudah menginjak umur usia 4 tahun. Untuk ketinggiannya kurang lebih 1 meter ya. Ini dari tanah. Usianya 4 tahun. Dan kebetulan untuk pembuatan video saya ini setelah panen puncak ya. Artinya sudah jatuh pada rotasi panen yang awal atau umum. Panen puncak ini biasanya disebut para pemanen adalah di saat buah lagi banyak-banyaknya ya, lagi membludaknya, makanya disebut panen puncak. Dan sekarang sudah jatuh pada rotasi panen umum biasa, 1 bulan 2 kali. Dan seperti yang rekan-rekan lihat ya, dari keunggulan Sriwijaya 5 ini tidak diragukan lagi. Walaupun sudah panen puncak, buahnya masih tetap terjaga ya, bahkan sudah mulai tumbuh lagi. Nah inilah keunggulan dari bibit sawit Sriwijaya 5. Jadi yang terkenal adalah kelebatan buahnya. Buahnya jangan diragukan lagi ya, luar biasa hebat. Sekalipun trek dia tetap berbuah sepanjang waktu ya. Tapi ingat, untuk performa buah ini harus juga dibarengi dengan pemupukan yang rutin. Jadi tidak asal-asalan ya. Artinya pemupukan yang rutin ini kita lakukan pemupukan sebanyak 3-4 kali per tahunnya ya. Nah, untuk performa buahnya, sekalipun sudah setiap 1 bulan 2 kali pemanenan, buahnya tetap terjaga, tetap selalu tumbuh ya. Nah ini sigap menyusul. Jadi inilah keunggulan dari bibit sawit Sriwijaya 5. Saya perlihatkan semuanya biar rekan-rekan lebih semangat, lebih percaya diri yang sudah tanam sawit dari bibit Sriwijaya dari Sriwijaya 5 ini. Ya. Hebat sekali untuk buahnya, masih yang terjaga masih ya. Ini. Oke, sembari kita perlihatkan setiap pokoknya, saya juga membahas untuk spesifikasi mengenai bibit sawit Sriwijaya 5 ya. Bibit Sriwijaya 5 ini barangkali ada yang niatan mau tanam, belum tahu spesifikasinya. Saya perjelas kembali ya. Untuk bibit sawit Sriwijaya 5 ini panjang pelepahnya hanya 528 cm. Golongan pelepah pendek ya. Jadi rekan-rekan untuk bibit sawit ini bisa tanam sedikit banyak daripada pelepah panjang. Untuk jarak ideal tanamnya bisa 8x8. Nah itu ya. Kemudian untuk pertumbuhan meninggi dari Sriwijaya 5 ini cukup lambat ya. Per tahunnya hanya 57 cm. Itu angka yang sangat kecil dibandingkan dengan varietas sawit lainnya, dibandingkan dari PPKS ataupun bibit varietas lain sawit lainnya ya. Untuk pertumbuhan meningginya sangat lambat sekali. Jadi inilah untuk kehebatan atau keunggulan dari bibit sawit Sriwijaya, akan berbuah sepanjang waktu ya, tidak kenal trek ya untuk buah sawit Sriwijaya 5 ini. Padahal sudah melewati panen puncak, tetap saja untuk performanya sangat membanggakan sekali ya. Kalau tidak percaya, tunasnya terus menyusul ya untuk pertumbuhan buahnya, untuk performa buahnya. Jadi tidak akan pernah putus. Jadi tadi skema pemupukannya harus diperhatikan supaya sawit rekan-rekan bisa seperti ini ya. Ya walaupun untuk bibit sawit Sriwijaya 5 ini ada ketertinggalan dari Sriwijaya 5. Jadi untuk perbedaannya tidak jauh berbeda sebenarnya. Hanya pertumbuhan meningginya untuk Sriwijaya 5 lebih lambat. Kemudian untuk kelebatan buahnya memang juga kalah dari Sriwijaya 5. Cuman kalau dibedakan secara global, perbedaannya hanya sedikit ya. Jadi tanam bibit sawit kedua ini sama-sama unggul.
untuk performa buahnya. Kemudian potensi yang bisa dihasilkan dari bibit sawit Sriwijaya 5 ini per tahunnya, per pokok ini bisa mendapatkan 19 TBS ya, itu angka yang paling kecil. Jadi rekan-rekan paling tidaknya kalau tanam dari bibit sawit Sriwijaya 5 ini harus bisa mendapatkan per tahunnya dalam setiap pokok 19 TBS ya. Itu angka yang paling kecil. Kalau kita dapat merawatnya dengan baik, pemupukan yang tepat, untuk buahnya akan semakin banyak lagi ya, disesuaikan dari kita perawatannya dan juga pemupukannya. Ya, hampir setiap pokok terjaga buahnya. Dan perlu diingat ya, perlu digarisbawahi juga, saya juga ini bukan terfokus pada satu varietas sawit. Saya membahas semua jenis varietas sawit. Jadi kalau misalkan rekan-rekan ada pertanyaan varietas lainnya, saya akan buatkan videonya ya, karena sangat kebetulan sekali dan poin baik bagi saya. Di tempat daerah saya tinggal ini banyak sekali rekan-rekan kita yang menanam jenis varietas sawit ya, berbagai macam ya, dari PPKS, dari Sain, dari Sriwijaya, dari Sapindo, banyak sekali ya. Dan ini nilai untung untuk saya ya, mempermudahkan setiap saya membuat video sesuai permintaan dari rekan-rekan. Jadi mudah-mudahan setelah melihat tayangan ini, untuk rekan-rekan yang tanam dari bibit Sriwijaya semakin bangga lagi, semakin percaya diri lagi untuk tanamannya. Bibit sawit berasal dari BSM ini memang sangat unggul, buahnya sangat lebat sekali. Jadi di usia pertumbuhannya juga sangat baik sekali, sangat cepat sekali ya. Nah ini, jadi di usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun untuk TBS yang dihasilkan dalam setiap tandanya ini beratnya 5-15 kilo ya. Kalau sudah di atas 8 tahun, sudah di atas 7 tahun ini bisa semakin power lagi untuk berat TBS-nya ya. Dan inilah yang akan rekan-rekan jumpai di perkebunan rekan-rekan jika rekan-rekan tanam varietas sawit Sriwijaya ya, Sriwijaya 5. Buahnya yang akan terkenal tidak pernah putus ya dari pokok sawitnya. Oke, sekiranya sudah memperlihatkan ya, semua pokok sudah saya videokan, sudah saya shoot ya, sudah menggambarkan dari performa bibit sawit Sriwijaya 5 untuk keunggulannya. Kalau memang rekan-rekan masih kurang mantap, kurang jelas, lain waktu saya akan buatkan videonya kembali jika memang diperlukan ya. Saya ini biasa menjawab dari pertanyaan rekan-rekan di kolom komentar, saya langsung buatkan videonya ya. Kalau memang pertanyaannya bagus, pertanyaan perlu dibuatkan videonya, saya langsung buatkan videonya ya. Nah ini. Oke, cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam pembuatan video saya ini ada kata-kata yang kurang benar, ada kata-kata yang kurang pas ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah sempatkan nonton, sempatkan hadir dalam video saya kali ini. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.